Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini. Salam sukses, salam bahagia, salam sehat, salam kemakmuran, dan terakhir adalah salam bahagia untuk kita ya. Semoga sehat ya, tambah sehat. Tentunya kebahagiaan pun akan lebih mudah kita dapatkan. Karena menurut Imam Al-Ghazali bahwa kesehatan, kebahagiaan hakiki itu bisa dicapai melalui level kebahagiaan ragawi dan kebahagiaan batin, baru kita bisa mencapai level daripada kebahagiaan hakiki. Oke, itu sekelumit nasihat Imam Al-Ghazali untuk kita semua ya. Nah, kali ini kita akan membahas ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Omnibus Law ternyata berdampak kepada jasa pengiriman di Indonesia. Asperindo ya, Asosiasi Pengiriman Jasa Pengiriman Indonesia ternyata berdampak ya. Apa dampak-dampaknya, kita akan coba ulik pasal-pasal RUU-nya yang pada 5 Oktober yang diaktifkan, yang disetujui oleh DPR itu ya. Dan kita akan melihat juga kemungkinan kedepannya seperti apa peta pengiriman di Indonesia apabila Undang-Undang Omnibus Law ini diberlakukan ya. Jadi tanggal 5 Oktober ya, 5 September disetujui, berarti kurang lebih 30 hari ke depan apabila tidak ditandatangani oleh Pak Jokowi yang tercinta, maka dia akan berubah menjadi sebuah undang-undang yang harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke, nah apa sih dampaknya terhadap jasa pengiriman yang konon kabarnya bahwa Asperindo pun beraksi atas ini atau memberikan usulan ya. Nah, ini kita akan lihat ya. Dulu ya, patokannya itu pasalnya itu adalah Undang-Undang nomor 38 ya tahun 2009 tentang pos ya, sebelum direvisi. Nah, ini kalau di pasal 10-nya ya, badan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 wajib mendapatkan izin penyelenggara pos dari menteri. Jadi IPP dari menteri, izin pos, penyelenggara pos dari menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akan diatur dalam peraturan pemerintah. Oke, kita akan nonaktifin dulu ya. Nah, selanjutnya, nah ini perbandingannya adalah Undang-Undang nomor 38 tahun 2009 tentang pos sebelum direvisi dan Undang-Undang Cipta Kerja ya, pasal 70. Nah, di pasal 10 ini dijelaskan bahwa penyelenggara pos dapat dilakukan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Jadi tafsirannya bisa saja ini masih berlaku pasal yang dulu baru ada IPP, ataupun ini ditiadakan EPP, izin penyelenggara pos, itu maksud IPP ya. Nah, apakah pemerintah pusat ini menteri ataukah ada bidang-bidang lain? Nah, ini belum ada kejelasan ya. Nah, pasal 2-nya ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana yang diatur oleh ayat 1 dalam itu akan diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, itu penjelasannya. Nah, dampaknya kepada pos, perusahaan-perusahaan pos lokal apa atau perusahaan-perusahaan pos. Jadi tidak diperlukan lagi izin penyelenggara. IPP itu udah nggak ada, yang sebelumnya dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, melainkan cukup
ya di Undang-Undang Omnibus Law itu izinnya berusaha dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan ketentuan lebih lanjut yang diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi mau itu perusahaan dalam negeri atau perusahaan luar negeri atau anak dalam negeri atau luar negeri, kalau mau apa memasuki bisnis pos atau jasa kiriman itu ya cukup izin dari pemerintah pusat. Itu maksudnya ya, di Undang-Undang Eka Cipta ini mempermudah ya, melancarkan yang tersendat selama ini, jadi nggak perlu berbelit-belit lagi. Mudah-mudahan ya peraturan pemerintahnya ini lebih 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 mantap dan dalam arti kata bisa melindungi pos-pos lokal. Nah, selanjutnya adalah pasal 20 pada Undang-Undang nomor 38 tahun 2009. Satu, penyelenggara pos asing dapat menyelenggarakan pos di Indonesia dengan syarat: A. Wajib bekerja sama dengan penyelenggara pos dalam negeri. Jadi kalau dulu ya pos luar negeri itu ya asing itu, ya asing ini maksudnya tentu di luar negeri itu boleh menyelenggarakan pos di Indonesia tapi dengan syarat bekerja sama dengan pos dalam negeri. B. Melalui usaha patungan ya. Jadi dia harus mempunyai usaha patungan dengan mayoritas saham dimiliki penyelenggara dalam negeri. Jadi kepemilikan sahamnya itu harus mayoritas itu dimiliki oleh pos-pos dalam negeri. Jadi misalnya seperti TNT atau UPS ingin membuka dalam negeri, itu usahanya berupa harus usaha patungan, joint venture ya namanya itu. Namun juga mayoritas sahamnya itu harus dimiliki oleh pos-pos lokal. Jadi penanaman sahamnya itu dimiliki oleh pos-pos lokal. Nah, selanjutnya bagaimana ini? Selanjutnya adalah C. Penyelenggara pos dalam negeri yang bekerja sama sahamnya tidak boleh dimiliki oleh warga negara atau badan usaha asing. Jadi begini, misalnya ini ya, TNT membuka cabang di sini ya, atau joint venture dengan perusahaan Express gitu ya. Tetapi Express ini memiliki saham mayoritas ya di joint venture-nya itu. Namun Express ini tidak boleh ya sahamnya itu dimiliki oleh asing ataupun badan usaha asing. Nah, kalau ini terjadi, itu bahaya, yaitu trik-trik tinggi ya untuk menguasai keuntungan. Nah, ini yang tidak boleh diatur oleh undang-undang terdahulunya itu ya. Nah, itu maksudnya ya. Nah, selanjutnya adalah kita baca lagi ya. Selanjutnya D. Penyelenggara pos asing dan afiliasinya hanya dapat bekerja sama dengan satu pos dalam negeri. Jadi jelas ya. Jadi misalnya TNT membuka di sini joint venture-nya atau patungan, itu dia hanya boleh bekerja sama dengan satu perusahaan. Misalnya kalau dia bekerja sama dengan wahana saja, dengan Express saja, nggak boleh dia berpoligami, ya, tidak boleh itu. Jadi itu diatur dulu ya. Ini kenapa? Karena memang mungkin dia bisa bekerja sama dengan seluruh jasa pengiriman dalam negeri, tetapi itu diatur tidak boleh karena bisa jadi ini terjadi monopoli. Ya, itu pinternya undang-undang ini dulu ya. Nah, kerjasama penyelenggara pos asing dengan penyelenggara pos dalam negeri, batas wilayah operasinya pada ibu kota provinsi
yang telah memiliki pelabuhan atau udara dan pelabuhan atau ya pelabuhan laut internasional. Jadi jelas bahwa misalnya pos asing itu yang telah bekerja sama dengan penyelenggara lokal itu batas wilayah operasionalnya itu hanya dibatasi di operasionalnya itu di ibu kota provinsi. Misalnya kalau Medan ya kan atau Padang atau Kupang misalnya kalau itu ada bendera internasionalnya ya. Atau di Irian mungkin ada atau di Makassar ya. Itu pos pos asing itu dibatasi ya operasionalnya itu di ibu kota provinsi ya. Maksudnya begitu. Kerjasama penyelenggara pos asing dengan penyelenggara pos dalam negeri itu bisa jadi ini maksudnya adalah perusahaan joint venture itu hanya boleh beroperasional di wilayah-wilayah yang dengan syarat yang pertama adalah ibu kota provinsi yang telah ada pelabuhan internasional ataupun bandara internasional. Jadi jelas batas-batasnya ya. Pasal 2-nya adalah pengiriman antar kota dilaksanakan oleh penyelenggara pos dalam negeri bukan usaha patungan. Jadi jelas bahwa apabila ada kiriman dari perusahaan patungan ya perusahaan joint venture itu maka yang wajib melakukan terusannya itu haruslah perusahaan lokal atau perusahaan pos penyelenggara lokal ya. Nggak boleh usaha patungan itu masuk misalnya di Jakarta dia masuk sampai ke ke Kampung Baduy situlah istilahnya atau dia di Bandung masuk ke pelosok-pelosok itu nggak boleh itu diatur oleh pasal dulu itu tidak boleh. Ini gunanya apa? Untuk membuat batasan border agar perusahaan ekspres luar itu atau asing itu men-sharing kerjaannya ke UKM-UKM atau jasa pengiriman lainnya sehingga saling kerjasama saling menguntungkan atau cuan yang didistribusikan secara baik dan merata. Nah itu yang terjadi ya di undang-undang 38 tahun 2009. Nah bagaimana di undang-undang Eka Cipta yang banyak diprotes oleh orang-orang ini ya, oleh warga masyarakat ini. Yang kita bahas adalah tentang undang-undang ini mengenai jasa pengiriman saja ya. Nah, pemerintah pusat pasal 12, pemerintah pusat mengembangkan usaha penyelenggara pos melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Jadi pemerintah pusat mengembangkan usaha penyelenggara pos melalui usaha penanaman modal ya sesuai dengan ketentuan perundang-undang penanaman modal. Jadi apakah asing itu boleh memiliki 100% modal? Nah, itu diatur oleh undang-undang permodalan. Nah, itu nanti kita akan cek undang-undang permodalannya seperti apa. Apakah di undang-undang Eka Cipta ini juga berubah? Nah, kita lihat ya. Kalau dulu tentu sebelum ini ada batas-batas minimal perusahaan asing untuk masuk ke Indonesia harus melalui joint venture atau usaha patungan. Tetapi di Omnibus Law ini tentu akan diatur lagi formulanya seperti apa atau dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku seperti apa atau peraturan pemerintah seperti apa. Nah, nomor 2, penyelenggara pos asing yang telah memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan pos Indonesia. Jadi kalau penyelenggara pos asing itu telah memenuhi ketentuan, maka mereka bisa langsung jos di Indonesia ya. Artinya menyelenggarakan operasional. Nah, ketentuan lebih lanjut pasal 3, persyaratan penyelenggara pos asing diatur dan dimaksud dalam peraturan pemerintah. Nah, ini masih abu-abu. Intinya bahwa pos asing yang telah menyeluruhi syarat itu artinya bahwa misalnya TNT
kalau dia mengajukan di Indonesia bahwa dia memberikan investasi di Indonesia, dia tidak perlu lagi, mungkin ya tafsirannya seperti itu, tidak perlu lagi seperti undang-undang lama harus ada joint venture atau usaha patungan. Tidak, dia boleh membawa benderanya langsung seperti itu mungkin. Nah ini makanya kita akan lihat di ketentuan mengenai peraturan pemerintahnya seperti apa nantinya ya. Oke, nah kita akan lihat lagi ya, terakhir kita akan lihat. Nah dampaknya untuk kajian ini ya, pada sebuah kajian ini dampaknya kepada pos itu bagaimana? Penyelenggara pos asing dapat melakukan penyelenggaraan di Indonesia tanpa harus bekerjasama dengan pos dalam negeri selama memenuhi ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Jadi syarat untuk pos luar negeri itu ya, dia hanya boleh ya beroperasional apabila telah mendapatkan izin daripada atau ketentuan perundang-undang atau memenuhi syarat daripada penyelenggara pos di Indonesia. Sedangkan syarat-syaratnya pun tidak dijelaskan seperti apa. Nah, untuk itu tentu ini akan mengancam jasa-jasa pengiriman lokal apabila di turunan aturan perundang-undangan ini seperti perpu peraturan pemerintah ini tidak dikunci sebaik-baik mungkin. Nah, apabila ini bisa lolos, maka dikhawatirkan oleh kita bahwa akan terjadi yang namanya liberalisasi atau globalisasi daripada pos atau penyelenggara pos jasa kiriman di Indonesia. Makanya ke depannya nanti kita akan lihat ya, apabila undang-undang ini berlaku secara utuh, maka ke depannya kita akan lihat perusahaan-perusahaan luar negeri itu akan berprofesional secara sempurna di Indonesia. Itu tinggal sedikit lagi zamannya ya. Tinggal sedikit lagi zamannya apabila Asperindo ya, saya rasa tidak mampu memberikan masukan atau memberikan masukan tapi tidak didengar, tentu akan mengancam keanggotaan daripada Asperindo. Nah, apakah jasa pengiriman luar negeri ini pun akan masuk keanggotaan Asperindo? Kita juga nggak tahu ya. Karena satu-satunya mungkin ya asosiasi jasa pengiriman yang kita kenal selama ini adalah Asperindo. Kita harapkan ya bahwa Omnibus Law ini memperhatikanlah teman-teman di Asperindo itu seperti apa, nasibnya ke depannya seperti apa dengan adanya liberalisasi daripada jasa pengiriman ini ya. Oke, akhir kata ya, semoga bermanfaat. Cuma 2 pasal ini yang kita bahas, bahwa kedepannya kita jangan kaget lah kalau kita tidak mampu menguncinya dengan baik. Jasa pengiriman yang konon 5-10% dari PDB kita ini akan dikuasai oleh jasa pengiriman asing ya. Mudah-mudahan saja pemerintah memang menerima masukan semua stakeholder yang berkompeten atau berkepentingan, sehingga kepentingan nasional pun ya, kepentingan anak-anak negeri pun atau kepentingan perusahaan-perusahaan lokal jasa pengiriman ini bisa tercover atau bisa dilindungi dengan baik oleh negaranya sendiri. Akhir kata ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.